Kembali lagi bersama saya Ula Khalqilah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang tipe variabel lainnya setelah variabel string yang saya bahas pada video sebelumnya. Variabel yang akan saya bahas kali ini adalah variabel integer dan variabel float ya, atau bilangan desimal. Di sini saya buat file baru ya, dengan nama introduction underscore to int atau integer dan float variable ya, .py. Untuk pertama sekali saya bahas variabel integer ya. Variabel integer itu apa? Variabel integer itu adalah variabel di mana nilainya itu adalah bilangan bulat yang bukan koma ya. Misalnya di sini saya buat nama variabelnya adalah a misalnya ya, dengan nilai katakanlah 5. Oke. Untuk menampilkannya cukup dengan perintah print dalam kurung nama variabelnya apa. Dalam hal ini adalah variabelnya adalah a ya. Maka saya jalankan di sini, klik tombol play ini di sudut kanan atas, run Python file in terminal. Maka hasilnya adalah seperti berikut. Untuk mengecek variabel terkait adalah tipe integer, kita bisa menggunakan perintah type ya untuk menampilkan tipe variabelnya apa, seperti berikut: print dalam kurung type dalam kurung nama variabelnya apa. Kita jalankan. Maka di sini tertulis tipenya itu adalah integer, atau di sini ditulis int, artinya adalah integer. Merupakan singkatan dari variabel integer, yaitu bilangan bulat. Cara lain untuk kita menulis tipe variabel integer adalah seperti berikut. Misalnya saya buat lagi nama variabelnya adalah b ya. Katakanlah saya buatnya itu dengan function atau metode int seperti ini. Kita tulis di dalam kurungnya itu berupa angka, katakanlah 23. Untuk menampilkannya sama seperti cara sebelumnya, print b. Kemudian untuk menampilkan tipenya adalah print type. Kita jalankan. Maka variabel yang baru adalah tadi 23 ya, di mana variabel ini memiliki tipe data atau tipe variabel maksud saya, yaitu integer. Oke. Nah, selanjutnya tipe variabel float ya, variabel float atau bilangan desimal. Katakanlah di sini saya buat variabelnya itu adalah variabel c dengan nilai katakanlah 5,6, di mana koma di dalam bahasa pemrograman pada umumnya dibuat dengan menggunakan tanda titik ya, bukan tanda koma pada kebiasaan sepertinya. Selanjutnya untuk menampilkan variabel tersebut dengan bilangan atau dengan tipe variabel float atau bilangan berkoma, caranya sama seperti sebelumnya. Kita tampilkan juga tipe variabelnya seperti berikut. Kita jalankan. Maka variabel c adalah 5,6, di mana tipe variabelnya adalah float atau bilangan berkoma ya. Cara lain misalnya kita bisa membuat variabel float cukup dengan menggunakan perintah float ya, seperti ini. Misalkan nilainya 7,8. Kita tampilkan print d beserta dengan tipe variabel tersebut. Print dalam kurung type dalam kurung nama variabelnya itu adalah d dalam contoh ini ya. Kita jalankan kembali.
Maka seperti ini yang ditampilkan dengan variabel D-nya itu adalah 7,8, di mana tipe variabelnya adalah float. Cara seperti ini ya, float dengan menggunakan fungsi float atau menggunakan fungsi integer digunakan ketika kita berhadapan dengan data-data yang tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Misalnya ketika kita mendapatkan sebuah tipe variabelnya itu dalam bentuk integer ya, seperti ini katakan 7 misalnya gitu ya. Namun kita ingin data tersebut berupa tipe variabelnya itu float atau bilangan berkoma. Kita bisa membuatnya itu dengan perintah seperti ini, float dalam kurung sebuah nilai integer. Kita tampilkan ya, print E, kemudian kita tampilkan tipenya ya, type E. Type dalam kurung nama variabel itu adalah kita tampilkan, maka cara penulisannya akan dibuat seperti ini, 7.0 atau 7,0, sedangkan input yang kita berikan adalah hanya 7 saja, seperti ini. Artinya, dengan menggunakan metode atau function float ini, dengan Python akan ditranslate menjadi tipe variabel float ya. Di sini catatannya atau tipe variabelnya setelah berubah menjadi float. Begitu juga ketika kita mendapati tipe data atau tipe variabel, maksud saya berupa variabel float atau nilai yang berkoma, katakanlah 2,5 seperti ini, maka kita bisa merubahnya menjadi variabel integer dengan menggunakan perintah atau metode atau function int atau integer seperti ini. Kita tampilkan nilai variabel f-nya yang kita berikan integer dalam kurung 2,5 ini, kemudian kita tampilkan tipe variabel tersebut. Maka hasilnya adalah seperti berikut. Hasilnya akan diberikan 2 dengan tipe variabel integer. Karena 2,5 ini merupakan tipe variabel float yang dijadikan sebagai tipe variabel integer, maka dia akan dibulatkan ke bawah. Contoh misalnya nilainya itu sekarang yang nilai berkomanya itu adalah 2,8. Maka kita bisa menuliskan hasilnya seperti berikut ya, beserta dengan tipenya ya. Hasilnya adalah tetap 2. Oke. Artinya metode atau function integer seperti ini dia akan dibulatkan ke bawah. Kalau kita ingin melakukan pembulatan itu ke atas dari bilangan berkoma ya, kita bisa menggunakan cara seperti berikut. Kita menggunakan round ya, katakanlah 2,9 katakan. Kita tampilkan print H, kemudian tipenya juga kita tampilkan. Maka hasilnya adalah seperti berikut ya. Dengan menggunakan metode atau function round dengan nilainya 2,9 katakanlah ya, maka dia akan dibulatkan ke dalam variabel integer, yang dibulatkannya itu adalah bulatkan ke atas. Oke, itu adalah tipe variabel integer dan tipe variabel float. Selanjutnya dengan tipe variabel integer float, kita bisa melakukan operasi matematika sederhana ya, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Misalnya seperti ini, kita sudah memiliki beberapa macam variabel dari A sampai H dengan tipe variabel integer maupun tipe variabel float. Kita bisa melakukan penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian dengan menggunakan variabel-variabel tersebut.
Yang pertama adalah kita lakukan operasi matematika penjumlahan, ya. Di sini saya membuat nama variabel jumlah, di mana saya ingin menjumlahkan variabel A dengan variabel B, ya. Maka hasilnya adalah seperti berikut. Di sini bisa saya tambah keterangan jumlah titik 2, koma. Jumlah titik 2 koma ini ya menunjukkan artinya keterangan string, ya, string yang diapit oleh tanda kutip 1 ataupun tanda kutip 2 yang harus dipisahkan dengan koma, kemudian nama variabelnya apa. Ketika kita jalankan maka hasilnya seperti berikut, mana jumlah hasilnya 28, ya. Kemudian kita bisa melakukan hal yang sama untuk pengurangan. Misalnya katakanlah pengurangannya itu adalah A kurang C, ya, maka hasilnya bisa kita tampilkan seperti ini. Pengurangan begitu juga dengan perkalian. Sama katakanlah dengan D dikali dengan F, ya, maka hasil perkaliannya kita bisa tampilkan dengan menggunakan perintah print perkalian titik 2 perkalian. Untuk perkalian kita menggunakan simbol bintang seperti ini, ya. Kemudian untuk pembagian kita menggunakan simbol garis miring, di mana kita ingin membagi, misalnya di sini G dibagi dengan B, katakan, ya. Maka hasilnya adalah seperti berikut. Kita simpan, Ctrl S, ya, kita jalankan, maka hasilnya seperti berikut. Jumlah sekian, pengurangannya sekian, perkalian sekian, dan pembagiannya adalah sekian. Sekali lagi, dengan menggunakan operasi matematika sederhana, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dengan menggunakan tipe variabel integer maupun float atau bilangan desimal, kita bisa melakukan operasi matematika sederhana seperti yang saya jelaskan ini. Demikian penjelasan saya kali ini terkait dengan tipe variabel integer dan tipe variabel float beserta dengan operasi matematika sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman Python 3. Jika ada pertanyaan bagi kawan-kawan, silakan komentar di bawah. Selamat mencoba, selamat belajar, terima kasih.